Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat senang bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk kita sama-sama belajar Sekolah Sabat dan belajar Alkitab. Dan topik pada minggu ini cukup menantang yaitu mengenai kebebasan memilih, kasih, dan pemeliharaan ilahi. Dan sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat, kita akan berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami untuk pelajari, untuk kami diskusikan. Berkati ya Bapak, curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti sesuai dengan apa yang Engkau telah firmankan, kami bisa mempelajarinya dan kami bisa juga mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik pemirsa The Safe Ministry, sebelum kita masuk lebih detail lagi dari hari ke hari, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Save Ministry, kita punya pelajaran yang bagi saya sebagai awam ini boleh dikatakan pelajaran yang sangat berat. Ya, saya pikir nanti panelis Saudara Fajar juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ya, yaitu apa? Kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi. Apakah sesederhana itu ya kata kebebasan memilih yang kita tahu ya sebagai kita orang berdosa, ya sebagai kita orang berdosa, apakah memang kita punya kewenangan yang begitu luar biasa terhadap hidup kita, memilih apapun, lalu nanti ketika kita memilih A atau memilih B, apa konsekuensi dari pilihan kita itu? Apakah pilihan kita itu kita yang menentukan konsekuensinya atau memang sudah ditentukan oleh Allah? Saya pikir ini satu pelajaran yang sangat menantang bagi kita. Mari kita coba lihat di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini sungguh sejuk sekali ketika kita baca, kita nikmati. Dikatakan apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi rancangan Allah, tujuan Allah adalah apa? Supaya kita beroleh apa? Damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang di dalam Tuhan. Jadi kadangkala menurut kita seseorang itu hidupnya tidak damai, tidak sejahtera. Padahal dia sejahtera kok. Kita pikir dia bukan orang yang sejahtera. Sejahtera kok rupanya dia. Karena apa? Ternyata dia hidup di dalam Tuhan, di dalam hidup yang sederhana itu. Ada juga yang hidup punya barang banyak juga. Ada juga yang sejahtera di dalam Tuhan, ada juga yang tidak tenang hidupnya. Itulah bagaimana Allah memelihara kita. Nah, berbicara pemeliharaan, ya, berbicara pemeliharaan Allah, ini juga kita perlu mengetahui seperti apa sih pemeliharaan Allah itu. Ketika kita memahami pemeliharaan Allah, ya, maka kita akan apa? Akan bisa mendapatkan perbedaan yang besar ya dalam cara kita berhubungan dengan Allah. Ketika kita tahu bahwa kalau apapun di hidup saya sekarang ini bisa saja itu tidak sesuai dengan harapan kita, dengan idealisme kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, itu akan membuat apa dikatakan? Membuat perbedaan besar bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah. Artinya apa? Ada satu ketergantungan kepada Allah. Itu juga yang menyebabkan kita apa? Berbeda cara kita berhubungan dengan orang lain. Ketika kita memahami bagaimana Allah memelihara hidup kita dengan caranya Allah kepada kita masing-masing, maka kita juga akan apa? Akan melihat bahwa setiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, sudah ada bagiannya masing-masing Tuhan berikan. Bahkan juga kita akan diberikan pemahaman bagaimana kita menyikapi kejahatan seperti pelajaran kita minggu lalu. Ya, walaupun seolah-olah kita hidup menderita, kita mengalami hal-hal yang jahat, orang yang fasik mengalami hal-hal kemakmuran. Oh, kita akan melihat ternyata mereka ditempatkan Tuhan di jalan-jalan yang licin. Nah, mengenai pemeliharaan orang Kristen punya pemahaman yang beda-beda.
ada pemahaman ya dan banyak orang Kristen meyakini mengatakan apa? Allah menjalankan kekuasaannya. Artinya Allah memerintah dengan cara di mana dia sudah menentukan semua peristiwa yang akan terjadi, ya. Apa yang bakal terjadi semua dia sudah tentukan ke depan. Bahkan ya, bahkan dia sudah memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan hilang. Jadi pemirsa The Safe Ministry, ada pandangan orang Kristen yang mengatakan bahwa kita ini sudah ditentukan kok siapa nanti yang mau selamat, siapa nanti yang tidak selamat. Ya, jadi walaupun kita diskusi panjang lebar mendalam setiap minggu kita bertemu di channel ini, ya sesungguhnya kalau aliran ini mengatakan, apakah saudara Elvin ini akan masuk surga atau masuk neraka, Tuhan sudah tentukan dari sekarang. Ya, lalu kalau begitu, kalau misalnya saudara Fajar sudah ditentukan masuk neraka, ngapainlah dia baik-baik dari sekarang? Karena berbuat baik apapun, mau melayani seperti apapun, toh masuk neraka kok. Ya kan gitu. Lalu kalau saya sudah ditentukan masuk surga, ya sudahlah. Saya mau bunuh pun orang, saya mau berbuat jahat pun sekarang, saya mau sakitin pun hati orang, mau curi hak milik orang lain, tenang saja, saya bakal masuk surga kok. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Inilah aliran predestinasi, ya. Artinya sudah ditentukan takdir di awal. Ada yang beranggapan seperti itu. Ya, jadi di dalam pandangan ini dikatakan manusia itu tidak punya kesempatan untuk memilih. Saya lebih senang menggunakan kata kesempatan untuk memilih, ya, bukan kebebasan, ya kesempatan untuk memilih. Jadi tidak heran ada beberapa aliran yang menganggap bahwa kalau orang yang sudah ditentukan selamat itu pasti adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau orang diberkati Tuhan, maka hidupnya akan senang, bahagia, punya banyak harta, punya ini itu. Makanya ada beberapa ya orang Kristen yang berusaha memiliki banyak harta, banyak benda, jabatan tinggi, pengaruh yang tinggi karena berkeyakinan bukti bukti bahwa kita diselamatkan itu kita diberkati. Bukti kita diberkati itu kita memiliki kemakmuran di dunia ini. Ini bahayanya yang di aliran predestinasi ini. Nah, sebaliknya dikatakan, ya Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak menentukan segala sesuatu yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak menentukan si A nanti begini, si B nanti begini. Ya, itu sejarah kejatuhan, dosa dan kejahatan itu kita kita lihat sebagai bukti bahwa Allah mengizinkan ciptaannya itu untuk memilih. Tapi akibat dari pilihan itu Tuhan sudah tentukan. Itulah nanti yang akan kita pelajari di dalam 1 minggu ini pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik diskusi pertama kita yaitu berjudul Allah kita yang berdaulat. Apa yang dimaksud dengan daulat Allah dan mengapa kita harus mengerti akan daulat Allah? Silakan Pak Tobing. Baik, menarik ini. Ada satu ilustrasi di dalam pelajaran ini. Ya, memang Allah itu berdaulat. Ya, lalu seorang pendeta muda pada waktu dia mengajar kelompok, ya ada kelompok di sekolah, dia katakan Allah itu berdaulat. Lalu seorang siswa bertanya. Sebelum itu dia katakan arti berdaulat itu Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Lalu salah seorang siswa sekolah menengah itu bingung. Oh, berarti dia bilang, jadi Allah yang mengendalikan ketika anjing saya mati. Kenapa Allah membunuh anjingku? Pertanyaan si siswa itu. Lalu pendeta muda itu jawab, oh ini memang pertanyaan yang sulit. Tapi terkadang Allah membiarkan kita melewati masa-masa sulit agar kita siap menghadapi hal yang lebih sulit di masa depan. Jadi saya ingat betapa sulitnya ketika anjing saya mati. Namun melalui hal itu membantu saya menghadapi masa yang lebih sulit di kemudian hari ketika nenek saya yang meninggal. Ya, apakah itu kira-kira masuk akal? Setelah terdiam cukup lama dikatakan anak murid tadi itu juga merespon. Oh, jadi Allah membunuh anjingku untuk mempersiapkan aku ketika dia nanti mau membunuh nenekku. Ini lagi jadi malah
malah ngelantur lagi diskusinya ya, lucu ya. Tapi jadi malah kemana-mana ini melebar. Oh, berarti Allah yang membunuh anjingku supaya mempersiapkan mentalku ketika dia mau membunuh nenekku. Wah, ini jadi lucu ya. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang orang beranggapan bahwa apa, segala sesuatu terjadi sesuai yang Allah kehendaki. Apapun yang terjadi di dunia ini persis seperti yang Allah inginkan terjadi. Karena apa? Karena kan kita bilang Allah itu maha kuasa. Lalu pertanyaan, ya, bagaimana mungkin terjadi hal yang tidak dikehendaki Allah? Ya, jadi apapun yang terjadi, betapapun buruknya, itu adalah kehendak Allah. Itulah kira-kira yang diajarkan teologi ini. Sekarang, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 81 ayat 12 sampai 15. Ini membantu kita memahami ya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi pemirsa The Save Ministry, coba kita lihat. Allah sudah berbicara kepada mereka, tapi apa? Umatnya tidak mendengarkan suara dia. Bahkan bangsa Israel nggak suka. Oleh karena itu ya sudah. Allah bilang, aku biarkan dia dalam kedegilan hatinya. Ya sudah, biarlah mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tangan. Itu satu petunjuk bagi kita. Mazmur 81 ayat 12 sampai 15. Apakah memang Tuhan mau semuanya terjadi seperti yang dia mau? Ya. Lalu Yesaya 30 ayat 15 dan 18, terutama di ayat 18. Mari kita hati-hati ya membacanya supaya jangan sampai juga kita punya salah pengertian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Ada kata apa? Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya. Ya, hendak menunjukkan kasihnya. Artinya apa? Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih. Makanya di beberapa ayat ini dia menanti-nanti, dia menunggu loh. Dia menunggu supaya dia mau mengasihi, ya mau mengasihi ini. Dia mau kasih orang Israel, tapi orang Israel tidak mau memilih. Akhirnya apa? Ketika mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mereka di apa? Mereka dipermainkanlah oleh bangsa lain. Artinya apa? Ya, kita diberi kesempatan memilih, tapi akibat dari pilihan kita itu Allah sangat berdaulat di situ. Kalau kita tidak pilih, ya kalau kita tidak mendengarkan, ya tidak mendengarkan jalan yang benar dari Tuhan, ya maka kita akan menuai akibat dari hal yang dari hal yang kita pilih itu. Jadi tetap di sini Allah itu berdaulat, Allah itu maha kuasa, Allah menentukan ya apa akibat dari pilihan kita itu. Tapi Allah tidak menentukan kita pilih A, pilih B. Dia kasih kesempatan. Itulah makanya apa? Mulai dari sorga dan juga di Taman Eden diberi kesempatan kepada Adam dan Hawa. Apa untuk kamu mau memilih yang mana? Tapi pilihanmu ada konsekuensi. Itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Bukan dari awal ditentukan, oh saya sudah ditentukan mati di neraka nanti. Jadi kamu, Elvin Tobing tidak berguna, kamu mau baik-baik pun, kamu mau jadi panelis sekolah sahabat pun, kamu setiap minggu di channel The Save Ministry, udahlah kalau kamu sudah ditentukan mati kok, nggak usah lah. Saudari Beatrice, udah kamu nggak perlu rajin-rajin menjadi host, menjadi moderator di dalam channel YouTube ini. Kamu bebas kok bikin apa saja, karena kamu sudah ditentukan Allah kok nanti masuk surga. Bukan seperti itu yang diajarkan. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya melanjuti dari topik sebelumnya yaitu Maha Kuasa. Apa artinya Allah memiliki Maha Kuasa? Dan dalam topik sekolah sahabat kita. Silakan Pak Fajar.
Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau panel sebelumnya sudah Elvin sudah menjelaskan tentang Allah kita, Allah yang sangat berdaulat. Nah, sekarang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu memiliki ya power, kekuasaan yang luar biasa sekali, tidak terbatas atau omnipoten ya, omnipoten. Di seluruh kitab suci itu sendiri, kuasa Allah itu sangat luar biasa dinyatakan ya. Kitab suci memuat banyak sekali cerita tentang kekuasaan maupun pekerjaan, bahkan ya mukjizat yang dilakukan ya. Dan yang paling besar itu adalah penciptaan seluruh alam semesta. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ada satu kuasa yang sangat begitu besar mengendalikan seluruh alam semesta. Dan kita tahu seluruh alam semesta ini kan besar sekali ya. Bahkan bumi kita itu mungkin hanya ya debu ya di antara apa di antara pasir di laut gitu ya. Hanya kecil saja. Bayangkan ya Tuhan yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi, seluruh alam semesta yang tidak ada bandingnya ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki satu kekuasaan yang sangat luar biasa dan banyak hal yang terjadi, ada yang dikontrol oleh Tuhan dan bahkan ada yang tidak diinginkan oleh Tuhan sendiri, yaitu tentang manusia yang justru lebih memilih, menyukai, memberontak kepada Tuhan atau makhluk ciptaan yang justru memilih tidak tidak setia kepada Tuhan. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang bisa kita pelajari. Contohnya dalam Wahyu 11 ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kita belajar belajar tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi awal dan yang akhir itu adalah Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja yang sebetulnya memang memang kita harus menyadari akan hal itu bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat sangat begitu besar. Nah, sekarang apakah semuanya Tuhan bisa kontrol ya? Apakah Tuhan bisa bisa mengendalikan segala sesuatu? Ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa mengendalikan. Mari kita coba baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang 13. Apa sih hal-hal yang Tuhan tidak bisa kontrol ya? Jika kita tidak setia, ini yang kita garis bawahi ya. Jika kita tidak setia, namun dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya bahwa Tuhan itu memang tidak bisa ini ya mengontrol pilihan daripada kita ya karena makhluk ciptaannya, makhluk hidup itu diberikan kesempatan untuk memilih apakah dia memilih setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan dalam arti dia memilih hal-hal yang jahat ya di mata Tuhan. Jika kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Jadi ada beberapa hal, meskipun Tuhan itu memiliki satu kuasa yang sangat besar, tetapi dia tetap memberikan kesempatan bagi makhluk ciptaannya untuk memilih apakah dia mau setia atau tidak setia. Inilah yang mana Tuhan itu tidak bisa menyangkal akan dirinya, memberikan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaannya. Nah, kalau kita lihat di sini ketika Tuhan itu memiliki satu kuasa yang sangat besar, mengapa Tuhan tidak bisa mengendalikan kejahatan? Apakah Tuhan tidak ingin meriset semua hasil ciptaannya begitu ya, meriset semua. Toh tidak ada saksi kunci ya. Contohnya setelah Lucifer jatuh dalam dosa, kemudian dia menggoda manusia di Taman Eden, kemudian Tuhan dengan kekuasaan maha kuasa yang begitu besar melenyapkan, memusnahkan semua orang-orang yang berdosa, kemudian dia melihat bahwa ada saksi yaitu seluruh alam semesta menyaksikan, kemudian dia musnahkan semuanya, ya, meriset semuanya. Apakah Tuhan bisa melakukan itu semuanya? Bisa, bisa dia bisa melakukan itu. Tapi apakah itu menunjukkan kasih cinta kasih yang begitu dalam dari Tuhan terhadap makhluk ciptaannya? Saya yakin pasti Tuhan juga memiliki pertimbangan yang sangat begitu besar. Dia menginginkan ciptaan makhluk ciptaannya itu betul-betul menyembah dan mengasihi Tuhan itu dengan kesadaran pribadi.
tanpa ada satu paksaan, bukan sebagai sebagai robot ya, tapi diberikan kesempatan untuk melihat ya bahwa betul-betul kasih Tuhan itu sangat betul-betul dinyatakan, sehingga dia tidak akan melakukan itu semuanya ya, membinasakan semua ya. Tetapi ada satu saatnya nanti dengan kekuasaan yang begitu besar, keadilan Tuhan itu akan segera dinyatakan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Topik selanjutnya yaitu mengenai mengasihi Allah. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah? Silakan Pak Tobi. Baik, kita sering ya sangat sering mendengar kata dan ajakan untuk apa? Mengasihi Allah. Ini sangat menarik pelajaran ini. Jadi sebelum masuk kepada perintah untuk mengasihi, diawali begini. Kenyataan bahwa Allah itu Maha Kuasa tidak berarti bahwa dia apa? Dia dapat melakukan hal-hal yang secara logika mustahil. Ya, jadi artinya, ya Allah memang Maha Kuasa, tapi tidak berarti terus semua dilakukan oleh Allah dengan serampangan sampai-sampai tidak bisa diterima oleh logika. Jadi jangan ada juga yang bilang, oh beriman itu jangan pakai logika. Tetap, ya tetap ada logika itu. Makanya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan ya. Oleh karena itu dikatakan, Allah tidak dapat secara kausal menentukan agar seseorang dengan bebas mengasihinya. Ya artinya Allah nggak bisa dengan serta-merta dia menentukan seseorang secara kausal, maksudnya secara sebab akibat. Oh karena saya maha kuasa, lalu kamu bebas kok mau bagaimanapun caramu mengasihi. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan jika melakukan sesuatu secara bebas, berarti melakukan sesuatu tanpa adanya pemaksaan untuk melakukan. Maka definisinya apa? Tidak mungkin memaksa seseorang agar dengan bebas melakukan sesuatu. Wah ini menarik ini. Tidak mungkin memaksa seseorang supaya bebas melakukan sesuatu. Singkatnya dikatakan, ya singkatnya, Allah tidak bisa memaksa siapapun untuk mengasihi. Karena kalau mengasihi itu dipaksakan, maka itu bukan lagi kasih, bukan? Ya kan? Jadi coba kita lihat di Matius 22 ayat 37 kan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu perintah Allah. Lalu dikatakan Allah tidak bisa memaksa siapapun untuk mengasihi. Buktinya, ya kan? Buktinya dikatakan perintahnya untuk mengasihi Allah, tapi kenyataannya banyak orang yang apa? Banyak orang yang tidak mengasihi Allah. Itulah bukti bahwa Allah tidak tidak memaksakan orang lain untuk mengasihi. Ya, tidak memaksakan walaupun itu perintah, tapi kita dikasih kesempatan untuk memilih mau mengikuti atau tidak. Tapi sekali lagi akibat dari kalau kita tidak mengikuti perintah itu, ya itu kita akan tanggung. Ya. Nah, jadi dikatakan sekali lagi, kalau begitu, kenapa Allah tidak langsung saja membuat semua orang mengasihi Dia? Lah kalau memang Allah langsung membuat kita dikondisikan supaya kita semua mengasihi Dia, sekali lagi ya, itu bukan kasih namanya, tapi justru karena Allah mengasihi kita, Dia tidak apa? Dia tidak langsung men-setting, menentukan kita wajib mengasihi Dia, ya. Tapi Dia kasih kesempatan untuk memilih. Lalu, ya kalau kita baca di Ibrani 6 ayat 17 dan 18, ya, Titus 1 ayat 2, Allah itu dikatakan tidak pernah berdusta. Allah selalu menepati janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu, kalau Allah sudah berkomitmen, maka tindakannya di masa depan akan dibatasi oleh apa? Oleh janji moral tadi itu. Artinya, ya ada 3 pelajaran kita ambil dari hari ini. Pertama, sejauh Allah memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaan untuk memilih yang berbeda dengan apa yang Allah inginkan, maka dikatakan apa? Maka pilihan manusia itu bukan terserah pada Allah, tapi apa? Terserah pada Beatrice, terserah pada saudara Fajar, terserah pada saudara Elvin, terserah kepada Ibu Yati Pasuhuk yang selalu setia mengikuti sekolah sahabat kita, Bapak Guntur Sitorus, terserah kepada saudara yang dari Sabah yang setia mengikuti diskusi kita. Bukan terserah pada Allah, tapi itu terserah kepada kita masing-masing.
Ya, karena Allah udah kasih kebebasan kita untuk memilih. Lalu jangan kita bilang itu sudah takdir Allah. Kita yang milih kok kita tiba-tiba bilang itu adalah pilihan Allah. Lalu yang kedua, kalau Allah telah berkomitmen memberikan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaan, maka manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan kebebasan mereka dengan cara yang bertentangan dengan keinginan Allah yang ideal. Jadi Allah sudah komitmen, Allah sudah komit bahwa kita dikasih kebebasan memilih. Maka apa? Artinya ada konsekuensi. Ada konsekuensi bahwa ada kemungkinan besar kita tidak akan apa? Kita tidak akan mengikuti apa yang Allah inginkan. Tragisnya dikatakan banyak orang menggunakan kebebasan mereka dengan cara ini dan oleh karena itu apa? Ada banyak hal yang terjadi di luar kehendak Allah. Kehendak Allah adalah semua kita selamat. Kehendak Allah, ya, semua kita selamat. Kalau kita bilang, kenapa Allah tidak kondisikan saja semua masuk surga? Tapi dia kasih kita kebebasan untuk apa? Memilih. Lalu nanti ketika kita tidak mendapat bagian di surga, jangan kita bilang, ini terserah Allah. Bukan, kita yang sudah milih itu. Ya, kita yang sudah milih. Jadi itulah yang dimaksud pelajaran di hari ini. Memang kelihatan sederhana mengasihi Allah. Perintahnya adalah mengasihi, tapi kita dikasih kebebasan, dikasih kesempatan untuk memilih. Dan ada potensi apa? Ada potensi kita untuk memilih tidak mengasihi Allah. Dan itu di luar kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah apa? Kita mengasihi dia. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti ketika hal seperti ini terjadi, oh berarti ada waktunya Allah tidak punya kuasa. Oh bukan, bukan seperti itu. Kehendak yang dimaksud adalah Allah punya keinginan, punya mau supaya kita selamat, tapi dia tidak mau memaksakan you harus seperti seperti ini, bukan. Nah, itu kasih kebebasan, tapi bukti kedaulatan Allah adalah apa? Kalau kamu tidak memilih jalan ini, ya kamu nanti menanggung akibat. Itu kembali yang kita perlu tekankan. Demikian pelajaran bagi kita, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Jika ada pilihan manusia yang bebas, maka juga ada kehendak Allah yang ideal dan memperbaiki. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi panelis Saudara Elvin tadi sebelumnya sudah menyinggung sedikit tentang kehendak Allah yang ideal bagi umat manusia, makhluk ciptaannya. Memang kita mesti harus hati-hati untuk menjelaskan ketika diskusi pelajaran sekolah sahabat berlangsung, khususnya bagi anak-anak muda, supaya jangan sampai ada pemahaman yang salah, keliru, kemudian melebar, kemudian melenceng ya. Tapi memang betul-betul kita paham akan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kehendak Allah yang ideal dan kehendak Allah yang ingin memperbaiki ya? Allah sebetulnya memutuskan sesuatu itu dengan mempertimbangkan kebebasan memilih yang diberikan ya, yang diberikan makhluk hidup atau manusia. Sementara istilah takdir ini merujuk kepada rencana Allah yang di masa depan setelah mengetahui apa yang akan diputuskan oleh makhluk hidup. Ini salah satu pemahaman ya, pemahaman pada umumnya kata-kata takdir ini dianggap menunjukkan ya, menunjukkan bahwa itu sebetulnya rencana Allah yang sudah diputuskan terhadap seseorang, seseorang di masa yang akan datang. Itu istilahnya takdir. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang lain yang percaya akan takdir. Takdir, wah takdir saya ini sudah ditentukan oleh Tuhan akan seperti ini ya, akan seperti ini. Itu istilah daripada takdir. Sementara Allah itu mencoba untuk membimbing manusia. Mencapai apa? Mencapai satu tujuan yang baik dengan pertimbangan diberikan kesempatan untuk hak dia untuk memilih apakah dia mau setia kepada Tuhan ataukah dia itu tidak setia kepada Tuhan, melakukan apa yang jahat. Jadi sebetulnya kita yang menentukan masa depan kita itu adalah kita sendiri. Kita sendiri untuk memilih apakah kita mau setia kepada Tuhan. Sementara Tuhan memiliki satu otoritas, kalau manusia itu memilih A, nanti dampaknya akan seperti itu. Memilih B itu nanti efeknya, dampaknya itu akan seperti ini. Ini merupakan kewenangan otoritas daripada Tuhan. Sementara hak kesempatan untuk memilih A ataukah B itu diberikan kepada makhluk hidup. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan
kepada seluruh makhluk hidup atau manusia untuk memilih mana yang terbaik. Tetapi idealnya Tuhan memiliki keinginan, kerinduan manusia itu memilih, ya idealnya ya kamu memilih tetap setia kepada Tuhan. Mari coba kita akan baca dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 11 ya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, jadi ini sebetulnya adalah kehendak Tuhan yang sangat ideal ya. Allah atau Tuhan itu menginginkan bahwa manusia itu dapat selamat. Tuhan memiliki satu kerinduan, kehendaknya dia itu adalah manusia ciptaannya itu memilih dia menjadi umat umat Tuhan yang setia. Ya. Nah, sekarang kita coba akan pelajari apakah ini menentukan bahwa Tuhan itu sudah menentukan seseorang seseorang itu akan menjadi seperti ini, seperti itu ya. Seakan-akan bahwa ayat ini sangat bertentangan sekali dengan kebebasan. Kok Tuhan di dalam ayat 11 di situ ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sepertinya seakan-akan itu Tuhan itu ya udah kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan apakah dia bisa menentukan si A ini dan si B ini apakah akan masuk surga ataukah ditentukan sebagai sebagai umat pilihannya atau tidak ya. Mari kita coba lihat ya. Di dalam Lukas 7, kita coba akan bandingkan ayat ini dengan Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-30. Nah, ini contohnya ketika Yesus ini bertemu dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Dan Yesus sudah menjelaskan kepada orang-orang Farisi itu ya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka ya. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ya artinya bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak maksud kehendak daripada Tuhan. Bisa saja kehendak Allah itu sangat ideal, menginginkan mereka itu selamat, tetapi kesempatan atau kebebasan untuk memilih itu tetap diberikan Tuhan kepada makhluk hidup itu. Nah, contohnya di sini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru menolak akan kehendak Tuhan, menolak akan maksud ideal daripada Tuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kehendak Allah yang memperbaiki? Kalau tadi kita lihat bahwa kehendak Allah yang ideal adalah apa yang sebenarnya diinginkan Allah itu terjadi kepada makhluk ciptaannya, sementara kehendak Allah memperbaiki itu adalah kehendak Allah yang telah mempertimbangkan semua faktor termasuk kebebasan memilih dari manusia itu. Jadi artinya bahwa kehendak Allah ini memperbaiki adalah kehendak Allah yang telah mempertimbangkan semua faktor termasuk kebebasan memilih dari manusia itu. Artinya bahwa Allah itu tetap memberikan kesempatan kepada makhluk hidup untuk memilih mana yang terbaik bagi kehidupan dia. Memang sih sebetulnya idealnya kehendak Allah yang ideal itu adalah semua makhluk hidup itu memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi kehendak Allah yang memperbaiki itu mempertimbangkan segala sesuatu faktor-faktor yang barangkali yang kadang-kadang menyimpang dari kehendak Allah itu sendiri. Dan itu diberikan kesempatan kepada setiap makhluk ya. Dan contohnya tadi adalah ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi malah justru lebih memilih menolak akan kehendak daripada Tuhan. Tuhan tidak memiliki satu kuasa untuk mencegah ya. Sebetulnya mencegah juga bisa, tapi dia tidak memiliki kuasa karena Tuhan dengan kerelaan untuk memberikan kesempatan manusia untuk memilih pilihannya itu sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Lanjutkan dari topik sebelumnya, topik yang akan kita diskusikan yaitu berjudul Kristus telah mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan topik ini, Pak Fajar? Iya, pemirsa The Safe Ministry maupun Saudari Beatrice ya. Kalau kita tadi mempelajari tentang kehendak Tuhan, kemudian
besar kuasanya, bagaimana kita mengasihi Tuhan, kemudian Allah kita yang berdaulat. Jadi Tuhan yang kita sembah itu memiliki satu kuasa yang sangat besar ya. Kemudian idealnya bahwa Tuhan itu menginginkan seluruh umat manusia itu memilih Dia. Namun banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak digunakan sama sekali oleh makhluk ciptaannya. Malah justru mereka melakukan satu pemberontakan ya, melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, melakukan kejahatan sehingga akhirnya mereka terjebak oleh pilihannya sendiri. Nah, sekarang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kuasa, memiliki satu kekuasaan dan memiliki daulat yang besar, bahwa seluruh alam semesta ini menginginkan satu keadilan dan keadilan itu harus ditegakkan. Nah, sekarang Kristus yang sudah ditentukan sebagai anak tunggal Tuhan itu mengalahkan dunia. Artinya bahwa Tuhan ingin mengakhiri semuanya itu ya, mengakhiri tentang masalah kejahatan, masalah dosa, yaitu dengan kerelaan dirinya itu untuk turun dari surga, dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia rela untuk menyerahkan nyawanya untuk kebaikan manusia. Bahwa dengan kerelaan dia menyerahkan di atas kayu salib, seluruh umat manusia itu dia melihat penciptanya sendiri rela untuk mati demi ciptaannya. Nah, kasih yang begitu besar yang ditunjukkan Tuhan kepada seluruh umat manusia inilah yang memberikan satu apa ya, memberikan kepada kita itu pengertian bahwa Allah sendiri mengasihi manusia. Apakah manusia tidak memiliki kasih kepada Tuhannya? Kebahagiaan sempurna tentunya akan terlaksana jika kehendak Allah yang ideal itu terjadi. Sementara kejahatan itu tidak ada sama sekali. Itu idealnya ya. Allah sedang melaksanakan kehendaknya yaitu dengan mempertimbangkan, memberikan kebebasan, kesempatan makhluk ciptaannya memilih. Memilih mana yang terbaik. Banyak peristiwa sejarah terjadi karena kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kejadian-kejadian di dunia pun banyak terjadi dalam konteks bahwa sebetulnya Allah mengendalikan sejarah umat manusia. Justru Allah memberikan pemeliharaannya kepada seluruh umat manusia. Meskipun kadang-kadang manusia ciptaannya itu dia memilih tidak setia kepada Tuhan, tapi yang jelas Tuhan itu memberikan pengendalian, pengawasan bahwa semua sejarah manusia itu ada di dalam tracknya yang benar. Namun semuanya itu Tuhan tetap menjalankan misinya, yaitu dia turun di atas dunia, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan dia mengalahkan kejahatannya itu dengan kasih yang sangat begitu besar. Tentunya bagi kita sebagai umat-umat yang percaya, merasa bahwa orang-orang yang percaya yang terhindar dari berbagai penderitaan, kemudian dari berbagai pencobaan, namun sebaliknya Tuhan itu memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk tetap memilih kepada Dia. Memang sih idealnya ya, Tuhan menginginkan seluruh manusia itu dapat diselamatkan. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih pilihannya, apakah dia mau setia atau tidak. Nah, mari kita coba baca dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Tuhan memberikan satu harapan, meskipun kita mengalami penderitaan di atas dunia yang sangat begitu berat, pencobaan-pencobaan itu kita harus lewati, kita harus ada di titik yang paling bawah, tetapi ingatlah, Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Di dalam dunia kita sadar bahwa kita tidak memiliki satu kuasa apapun, namun Tuhan masih tetap mengontrol ya, mengontrol semua pilihan kita. Dan Dia sudah mengalahkan dunia ini dengan matinya Yesus di atas kayu salib, itu menandakan bahwa Tuhan melaksanakan misinya dan mengalahkan dunia. Kejahatan dapat dikalahkan dan manusia dapat diselamatkan apabila mereka memiliki iman untuk percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi pemirsa The Safe Ministry dan Saudara Beatrice, janganlah kita merasa khawatir, janganlah kita merasa sedih, namun Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita
semua penderitaan dan cobaan itu sesuatu hal yang biasa, namun kita perlu ingat bahwa Tuhan masih tetap mengawasi dan mengontrol kehidupan kita masing-masing. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa diskusi kita sudah akan berakhir, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sejak awal Allah itu sudah tahu bahwa Lucifer dan beberapa malaikat dan manusia akan jatuh, akan murtad. Allah tidak merencanakan supaya apa? Supaya di sorga bahkan di bumi ini ada dosa. Tapi kemahakuasaan Allah sudah melihat ya akan kejatuhan Lucifer dan juga kejatuhan manusia. Oleh karena itu jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah melakukan persiapan. Allah sudah memutuskan rencana penebusan seandainya nanti manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah sudah menyiapkan obat penawarnya, yaitu apa? Anaknya mati dan bangkit bagi kita. Ini satu ekspresi kasih yang luar biasa. Ya, di satu sisi Allah mengasihi kita, di satu sisi Allah memberikan kebebasan bagi kita atau kesempatan untuk memilih. Dan atas kesempatan, atas pilihan-pilihan yang buruk yang kita buat, Allah tidak juga tinggal diam. Allah menyediakan penawarnya, yaitu Yesus. Pemirsa The Save Ministry, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dan biarlah cukup Yesus mati satu kali. Jangan berulang kali kita menyalibkan dia. Biarlah kiranya pilihan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita memilih itu pilihan yang terbaik, menyediakan, menyerahkan diri kita mau dibentuk oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita apa? Sehingga kita bisa menyambut kasih yang sudah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal itu, sehingga kita tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena kehendak Allah memang sejak awal rancangan Allah adalah rancangan kasih. Kehendak Allah agar kita mau mengasihi dia. Mari jangan menyalahgunakan kebebasan memilih itu. Jangan menyalahgunakan, menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih itu. Tapi biarlah kita memilih untuk apa? Mau dikendalikan oleh Roh Allah. Sehingga pilihan-pilihan yang kita buat adalah pilihan-pilihan yang terbaik menurut ukuran Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas keselamatan yang kita bisa dapatkan bahkan dalam kebebasan memilih. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Memang sangat begitu berat apa yang kami alami di atas dunia ini, penderitaan, pencobaan selalu mengitari dalam kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan membimbing kami dalam setiap keputusan yang kami ambil, memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah itu akan selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati seluruh pemirsa Safe Ministry dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka gunakan kesempatan untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya akan kebahagiaan damai sejahtera itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya kasih yang begitu besar, kuasa yang Tuhan yang miliki yang luar biasa itu akan memberikan inspirasi bagi kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Doa yang tidak yang sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan akan pelajaran yang baru saja kita pelajari dan lagi-lagi kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.